ya kan? Mereka dianjurkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika mereka berbuat baik, mereka menginginkan kebahagiaan bagi dirinya dan bagi yang lain. Makanya mereka bisa perlahan-lahan menurunkan tingkat stres dan depresi mereka. Bapak Ibu, ya kan? Orang yang menginginkan kebaikan dan kebahagiaan bagi banyak orang, itu mereka itu, ya kan, energi batinnya kuat, ya kan? Energi batin. Jadi kalau orang tanya, apa obat untuk sakit batin yang paling ampuh? Apa? Cinta kasih, Bapak Ibu. Kenapa? Karena cinta kasih menginginkan semua makhluk bahagia. Coba ketika meditasi, pengen semua makhluk bahagia. Betapa indah pikiran itu. Ya kan? Di dalam pikiran melihat semua makhluk bahagia. Di dalam batin menginginkan kebahagiaan bagi semuanya. Indah sekali Bapak Ibu. Jangankan semua makhluk, ya kan? Nih contoh-contoh aja ya. Ketika orang pengen melakukan kebaikan kepada satu orang, dia mungkin berdana nasi bungkus atau apalah kepada satu orang, ya kan? Dia aja udah bahagia banget. Dia membahagiakan satu orang, dia udah bahagia banget. Apalagi meditasi cinta kasih, menginginkan semua makhluk bahagia. Itu energi yang besar sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kita akan melakukan meditasi cinta kasih. Nanti kita lakukan dulu. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut kan sudah paham. Tapi Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, nanti saya akan bimbing. Jadi caranya meditasi gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa duduk di kursi, di bangku, atau di sofa. Atau kalau Bapak Ibu duduk di alas duduk, Bapak Ibu bisa duduk sebegini. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Seperti ini. Satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Ya. Nah, jadi supaya nggak saling tindih, jadi nggak kesemutan. Jadi pada saat meditasi nanti Bapak Ibu duduk tegak, ya kan? Tapi relax, relax. Habis itu nanti akan saya bimbing, ya. Oke, kita sama-sama mulai meditasi. Jadi sebelum meditasi cinta kasih, saya ingin pandu dulu meditasi kesabaran. Jadi meditasi kesabaran itu penting. Kesabaran itu apa? Menerima segala hal di dunia dengan lapang dada. Maksudnya menerima segala hal dalam kehidupan kita dengan lapang dada. Oke? Kita mulai meditasi ya Bapak Ibu, kita pejamkan mata, kita mulai meditasi. Kita pejamkan mata Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Ya bagus Bapak Ibu. Pikiran seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada Bapak Ibu, terima dulu. Jadi apapun yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Apapun yang muncul di pikiran saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Terima dulu semuanya. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada Bapak Ibu. Terima dulu, terima, jangan dilawan. Apapun yang terjadi pada hidup kita saat ini, terima dulu semuanya dengan lapang dada. Terima dulu, nanti kita cari solusinya. Yang penting Bapak Ibu terima dulu semua dengan lapang dada. Jangan dilawan, terima dulu. Supaya pikiran bisa jadi tenang dan damai. Apapun kondisi yang terjadi pada kehidupan kita pada saat ini, terima dulu semua dengan lapang dada. Terus seperti itu ya Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu munculkan keinginan. Bapak Ibu munculkan keinginan. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Seperti itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan. Bapak Ibu lakukan dulu seperti itu ya. Bapak Ibu nggak usah bingung, nggak usah bertanya-tanya dalam hati. Lakukan dulu, nanti akan saya jelaskan. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu telah lakukan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan damai yang terbesar. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu, terima dulu dengan lapang dada, jangan dilawan.
Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus seperti itu. Ya, terus inginkan aja Bapak Ibu. Ingin semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Semakin Bapak Ibu pingin, semakin pikiran Bapak Ibu akan tenang. Ya, ingin aja Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi, inginkan terus. Jadi meditasinya adalah dipengenin aja Bapak Ibu, diinginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu cukup pengen aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung meditasinya, Bapak Ibu cukup pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Terus inginkan Bapak Ibu semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Makhluk apapun Bapak Ibu. Makhluk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Hewan atau semua jenis hewan. Dewa, Brahma, makhluk apapun, semua makhluk. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Pikiran melayang apapun yang muncul, Bapak Ibu terima dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu ya. Meditasinya cukup. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, begitu caranya. Jadi kan ketika Bapak Ibu pengen semua kebahagiaan Dhamma itu apa sih? Saya akan jelaskan. Dhamma itu adalah kebenaran universal. Jadi sebenarnya cinta kasih ini adalah untuk semua, universal untuk semua. Untuk semua orang bisa mempraktekkan mereka. Bukan golongan tertentu, tapi untuk semua orang. Jadi Dhamma itu bahasa Indonesianya adalah kebenaran. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan damai yang terbesar, itu artinya adalah Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan dalam kebenaran. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kebahagiaan di dalam kebenaran. Ya. Jadi dari semua kebahagiaan Dhamma adalah yang paling tinggi. Kenapa? Karena kebahagiaan dalam kebenaran itu yang terbaik dalam hukum kebenaran. Kebahagiaan di dalam kebenaran. Kenapa? Karena kalau seseorang mengetahui kebenaran, dia akan bersuka cita. Dia akan bersuka cita. Dan kebahagiaan di dalam kebenaran adalah yang tertinggi. Jadi semakin Bapak Ibu pengen semua manusia dapat kebahagiaan damai terbesar, semakin hidup Bapak Ibu bahagia. Semakin bahagia, semakin bahagia, bahagia. Kenapa? Karena Bapak Ibu menginginkan semua manusia bahagia. Oke, jadi saya akan sedikit lagi. Ya kan? Jadi kenapa sih kebanyakan orang itu hidupnya menderita di luar sana? Kenapa? Kenapa kebanyakan orang hidupnya itu penuh penderitaan? Apa yang membuat kebanyakan orang itu hidupnya penuh penderitaan? Karena mereka gemar atau hobi, ya kan, menciptakan penderitaan bagi yang lain. Ya kan?
Mereka hobi menciptakan penderitaan. Maksudnya apa mereka pengen menciptakan penderitaan? Jadi gini Bapak Ibu, ketika seseorang menginginkan penderitaan bagi yang lain, ya kan? Ketika seseorang menginginkan penderitaan bagi yang lain, ya kan? Si A, misalnya contoh ada orang nih, dia pengen penderitaan bagi yang lain, ya kan? Dia menginginkan penderitaan bagi yang lain. Di dalam pikirannya itu, dia sedang menginginkan penderitaan bagi yang lain. Artinya, dia menciptakan penderitaan melalui pikiran dia. Karena dia menciptakan penderitaan melalui pikiran dia, maka dia akan menderita di masa depan. Makanya kenapa orang yang penuh kebencian itu hidupnya penuh penderitaan. Itu alasan kenapa orang yang penuh kebencian hidupnya penuh penderitaan, Bapak Ibu. Itu alasan kenapa orang yang penuh kebencian hidupnya penuh penderitaan. Alasannya apa? Karena dia menginginkan orang lain menderita. Semakin dia ingin orang lain menderita, semakin menderita hidup dia. Semakin banyak orang yang dia inginkan dia menderita, semakin dia menderita hidupnya. Semakin banyak makhluk yang dia buat menderita, semakin menderita hidupnya. Kenapa? Karena ketika dia pengen membuat yang lain menderita, dia menciptakan penderitaan dalam pikiran dia. Maka dia akan menderita di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi menciptakan banyak kebahagiaan dalam batin. Ya kan? Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dalam terbesar. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dalam terbesar. Maka daripada itu Bapak Ibu menciptakan terus kebahagiaan, 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 lagi dan lagi, lagi dan lagi. Dan Bapak Ibu, misalnya contoh, ada seseorang, dia benci banget sama satu orang. Satu orang doang Bapak Ibu, satu orang doang. Lihat hidupnya berapa menderita. Coba Bapak Ibu analisa, seandainya ada orang nih, dia benci banget sama satu orang doang, ya kan? Kira-kira berapa besar penderitaan yang akan dialami? Besar banget kan? Apalagi kalau dia benci semakin banyak orang. Coba Bapak Ibu kebalikannya. Kalau seseorang sangat menginginkan kebahagiaan bagi satu orang aja, hidupnya bahagia nggak? Dia cuma pengen satu orang bahagia, satu orang doang bahagia. Dia udah bahagia Bapak. Apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia. Bapak Ibu menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dhamma terbesar. Semua makhluk. Dari semua kebahagiaan, kebahagiaan dhamma adalah yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dhamma terbesar. Maka daripada itu, Bapak Ibu menciptakan sangat banyak kebahagiaan. Makanya hidup Bapak Ibu akan sangat-sangat bahagia. Oke, kita akan lanjut ke meditasi berikutnya. Tapi saya mau baca pertanyaan dulu, tanya jawab ya. Dari salah satu sahabat Dhamma kita yang bertanya. Seandainya ada orang yang menciptakan kebencian sama orang lain, itu menderita hidupnya terus, apakah ada kamanya buat orang tersebut? Misalkan orang menciptakan kebencian sama orang lain, itu menderita hidupnya. Terus apakah ada kamanya buat orang tersebut? Oh, mungkin coba pertanyaan ini perjelas ya. Mungkin apakah orang yang dia inginkan menderita itu apakah benar-benar bisa menderita? Ya kan? Maksudnya apakah orang yang dia inginkan menderita itu bisa menderita? Ya tergantung. Semua orang kan kehidupannya tergantung dirinya masing-masing. Misalnya si A pengen si B menderita. Apakah si B bakal menderita? Belum tentu, tergantung si B. B-nya ada kama nggak untuk menderita? Kalau nggak ya dia nggak bakal menderita. Misalnya contoh Dewa Data. Sangat benci sama Sang Buddha. Dia pengen Sang Buddha menderita. Tapi kan Sang Buddha sempurna. Sang Buddha atau para arahat tidak bisa menderita sama sekali. Jadi ya Dewa Data penuh kebenciannya itu hanya untuk menghancurkan dirinya, tapi sama sekali tidak bisa melukai Buddha. Ya, tidak bisa membuat Buddha menderita, tidak bisa sama sekali. Ya, jadi semua orang gini, oke? Mungkin untuk Bapak Ibu yang udah sering ikut kelas ini akan saya jelaskan deh. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut semoga ngerti. Jadi coba Bapak Ibu lihat semua makhluk dengan pikiran Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu coba lingkupi, lihat dari pikiran, oh banyak makhluk, banyak makhluk. Nah Bapak Ibu harus tahu, semua makhluk itu menjalani hidup sesuai kama mereka Bapak Ibu. Mereka itu menjalani kehidupan sesuai dengan pikiran mereka. Bukan, ya memang ada pengaruh dari orang lain, tapi itu karena kama mereka juga. Karena kama mereka. Ya kan? Apapun yang terjadi pada hidup mereka, itu tergantung kama mereka. Ya kan? Bukan karena orang lain, bukan sama sekali. Ya, misalnya ada ayah atau ibu yang melahirkan anak, ya kan? Anak itu dilahirkan dalam keluarga tersebut karena kama dia. Orang tuanya punya anak seperti itu kama dia juga, kama orang tuanya. Jadi semua makhluk menanggung kama masing-masing, ya kan? Jadi orang lain menderita atau enggak itu belum tentu. Tapi ya kan, ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar, apakah semua makhluk bakal bahagia? Ya enggak. Tapi Bapak Ibu sedang memaksimalkan
makhluk-makhluk yang memiliki karma baik untuk bahagia supaya mereka bisa bahagia suatu hari. Contohnya seperti ini, contohnya. Misalnya ada si A, dia buka toko kopi. Contohnya dia buka toko kopi. Apakah semua orang bakal beli kopi? Yang enggak, yang pengen doang yang bakal beli. Yang pengen doang yang bakal beli. Ya kan? Ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia, apakah semua makhluk bakal bahagia? Ya enggak. Yang pengen bahagia doang yang bakal bahagia. Yang enggak ya enggak. Tapi kalau enggak ada toko kopi itu, yang pengen beli kopi beli di mana? Nggak bisa kan? Dia harus ada toko juga. Sama juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar, maka makhluk-makhluk yang pengen bahagia punya kesempatan untuk bahagia. Tapi pasti ada sih makhluk-makhluk yang punya cinta kasih itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada sama sekali. Ya, jadi gini dulu Bapak Ibu. Oke, saya akan sedikit sharing. Dulu kita ini adalah belum mengenal dhamma dulu. Lama sekali di banyak kelahiran lampau nggak kenal dhamma. Tapi ada orang-orang yang melatih cinta kasih, seperti saat ini kita melatih cinta kasih, ya kan? Jadi pada saat itu kita berbahagia, ya kan? Karena bantuan mereka dan karena karma kita di masa lampau, akhirnya kita bahagia dan mengenal dhamma. Pelan-pelan kita berkembang dalam dhamma. Akhirnya, ya kan? Mereka yang dulu mengenalkan dhamma kepada kita gimana? Ya, mungkin mereka udah menjadi Buddha atau Arahat. Mereka mungkin sudah jadi Buddha atau Arahat dan sudah terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Ya kan? Nah, maka daripada itu, ya kan kita, ya kan, sembari berjuang untuk menjadi Buddha dan Arahat, kita harus mewarisi dhamma ini untuk banyak generasi berikutnya. Supaya dhamma ini tidak terputus. Lagi dan lagi membahagiakan orang lain, lagi dan lagi seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh ada orang pengen benci banget sama orang lain. Apakah orang itu pasti menderita? Ya belum tentu, tergantung orang itu. Orang itu mau nggak menerima kebencian itu, mau nggak menerima ya. Kalau dia nggak mau, dia tetap batinnya nggak diguncangkan ya dia nggak akan menderita. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi kan Bapak Ibu sudah menciptakan banyak kebahagiaan dalam batin. Sekarang Bapak Ibu, saya mau nanya, setelah kalau misalnya Bapak Ibu nih bisa menjalani kehidupan yang paling bahagia, seandainya Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan paling bahagia, Bapak Ibu pengen punya kehidupan seperti apa? Coba Bapak Ibu analisa. Oke, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bisa menjawab, ya kan? Mungkin karena sudah membaca tulisan yang ada di sini juga kali, ya kan? Jadi, setelah mendapatkan kehidupan yang paling bahagia, seseorang pasti pengen kehidupan yang terbaik. Ya kan? Kehidupan terbaik itu maksudnya apa? Ya kehidupan terbaik. Jadi gini sebenarnya Bapak Ibu. Yang ini terus terang aja terus terang. Ya kan sebenarnya dunia ini penuh dengan kegelapan batin. Penuh dengan kegelapan batin. Ya kan? Kalau seandainya orang-orang di luar sana ditanya, kamu pengen punya cita-cita apa? Saya pengen kaya. Ini itu. Di Instagram, di YouTube, semua mengajarkan bagaimana cara menjadi kaya miliuner dengan investasi begini. Saya nggak bilang itu salah sih. Itu kan urusan dia. Ya kan? Ya materi juga penting sih. Saya nggak bilang itu sama sekali nggak penting. Begini. Bagaimana cara untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Bagaimana cara ini. Bagaimana ngedeal bisnis gini. Bagaimana supaya lebih makmur, lebih kaya. Tapi nggak ada yang membahas bagaimana seseorang bisa menjalani kehidupan terbaik. Ya kan? Itulah kenapa dunia itu penuh dengan kegelapan. Karena ya kan hal sesederhana ini aja kebanyakan orang nggak bisa pikir. Ya kan? Kalau orang ditanya, mereka biasanya dulu pada saat umur saya 18-19 tahun, ya kan? Pada saat itu saya masuk ke bisnis jaringan. Saya ditanya, impianmu apa? Ya kan? Impianmu apa? Teman-teman saya juga ditanya, impianmu apa? Mereka kebanyakan bilang, mobil BMW, mobil Mercedes-Benz, pergi jalan-jalan ke luar negeri, gini. Gak ada yang jawab, saya pengen hidup bahagia dan menjalani kehidupan yang terbaik. Makanya kenapa orang yang punya banyak keinginan itu hidupnya menderita, ya kan? Makanya kenapa orang ketika dia punya banyak keinginan materi, ini nggak salah sih, terus terang nggak salah. Ada caranya, nanti akan saya sharing caranya. Tapi itu bukan hal yang paling utama. Hal yang paling utama adalah bisa menjalani hidup yang paling bahagia dan hidup yang paling terbaik. Itu dulu. Kebanyakan orang di YouTube, di Instagram apa yang dibahas? Bagaimana menjadi sukses cepatnya dalam waktu berapa tahun menjadi sukses ini itu, ya kan? Mereka bahas itu semua, tapi nggak ada yang membahas bagaimana cara menjalani kehidupan yang bahagia dan menjalani kehidupan yang terbaik. Karena kehidupan terbaik ya udah yang terbaik, nggak ada yang lebih baik dari kehidupan terbaik. Kehidupan terbaik setiap orang itu berbeda Bapak Ibu. Kehidupan terbaik sekali bahkan lebih baik daripada kehidupan misalnya contoh, ya kan? Di dunia kan setiap negara ada raja atau presiden. Jadi raja atau presiden belum tentu bahagia loh Bapak Ibu. Belum tentu kehidupan yang terbaik bagi setiap orang.
Kehidupan yang terbaik adalah kehidupan yang terbaik. Jadi kehidupan terbaik itu nggak bisa dibayangin. Oh, nanti dapat ini, nanti dapat ini. Enggak. Bapak Ibu cuma bisa berpikir, oke, di sisa hidup saya akan menjalani kehidupan yang terbaik. Seperti itu doang Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengen nggak menjalani kehidupan yang terbaik? Kalau Bapak Ibu pengen, Bapak Ibu harus inginkan semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Kenapa? Karena apa yang kita pikir, ya kan? Itu ya kita akan menjadi seperti itu di masa depan, ya kan? Nah, gini Bapak Ibu, sebenarnya ketika orang saya pengen menjalani kehidupan yang terbaik, itu juga udah bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu saya pengen semua makhluk menjalani kehidupan yang terbaik, mana energinya yang lebih kuat? Misalnya contoh, ada orang nih, ada orang, misalnya contoh, ada orang, dia sedang, ada orang. Mana yang lebih berenergi? Ketika seseorang bekerja untuk dirinya sendiri atau seseorang bekerja untuk banyak orang, mana energi yang lebih besar? Ya, pasti untuk banyak orang kan. Sama juga ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapatkan kehidupan yang terbaik, maka energi kehidupan terbaik itu yang paling terbaik. Ya kan? Jadi gini, sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin lebih kali ya. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah belajar tentang ini, law of attraction. Mungkin sebagian Bapak Ibu pernah mendengar apa itu law of attraction. Ya kan, sebagian Bapak Ibu pernah belajar tentang law of attraction. Apa yang kamu pikir itu akan menarik hal tersebut dalam hidupmu. Ya kan, dia bilang seperti itu. Saya nggak bilang ini salah sih. Law of attraction tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Tapi karena dia tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Karena dia nggak detail penjelasannya. Jadi gini, sebenarnya memang benar apa yang orang pikir, maka dia akan menarik hal tersebut dalam hidupnya. Tapi kan law of attraction tidak mengajarkan ketika seseorang membunuh semut, maka itu akan menarik itu dalam kehidupan. Maka suatu hari kamu akan dibunuh. Ketika orang itu akan dibunuh. Ketika seseorang membunuh binatang, maka suatu hari dia bakal dibunuh. Ketika seseorang menyakiti yang lain, maka suatu hari dia akan disakiti. Law of attraction tidak membahas ini. Tapi Buddha membahas semua makhluk menjalani kamanya masing-masing. Ini benar, 100% mutlak. Betul, kama itu apa? Kehendak. Apapun yang kehendak yang muncul dari batin seseorang, makhluk akan menjalani kehidupan yang sama persis seperti itu. Ya kan? Jadi kadang orang bingung, apa yang dia pikir menarik. Apa yang dipikir? Mereka berpikir, oh pengen mobil yang mewah. Misalnya contoh, pengen mobil yang mewah. Tapi kan pada saat dia pikir, dia pasti takut. Ya kan? Dia menggenggam mobil mewah itu. Terus dia berpikir, bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak mungkin lah. Ah, saya aja begini. Ya, dia kan tarik itu semua dalam hidupnya. Nah, makanya law of attraction tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah. Karena gini Bapak Ibu, tanpa pikiran yang tenang, seseorang tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Misalnya contoh, ya kan? Banyak yang membahas bagaimana supaya seseorang tidak berpikir negatif. Gini. Oh, bagaimana supaya tidak berpikir negatif? Ya jangan dipikirin aja. Bagaimana supaya tidak berpikir negatif? Ya begini. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, siapapun yang masih menyakiti orang lain, siapapun yang masih melukai makhluk lain, dia mau berusaha seperti apapun, dia tidak akan bisa terbebas dari pikiran negatif. Tidak akan bisa. Dia misalnya contoh, hobinya adalah mancing. Hobinya adalah ya mancing atau berburu dan segala macam. Terus dia berusaha berpikir positif, nggak bakal bisa. Pikiran mereka udah suram, nggak bakal bisa. Ya kan? Mau bagaimanapun mereka mencoba, nggak bakal bisa. Nah, makanya di kelas Zoom saya hampir saya nggak pernah mengatakan, ayo berpikir positif, nggak pernah. Kenapa? Orangnya penuh cinta kasih. Mereka udah pasti pikir positif. Itu udah pasti alami, nggak usah dipaksa, nggak usah disengaja. Setiap saat berpikir positif, nggak perlu. Kenapa? Karena mereka punya cinta kasih. Apa pikiran yang lebih positif daripada pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik? Ya kan? Seperti itu. Jadi bagaimana cara supaya tidak berpikir negatif? Jangan melukai makhluk lain. Jangan melukai diri sendiri. Bagaimana supaya berpikir positif? Ya udah, kasih sayang pada semua makhluk, inginkan semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai meditasi kita lagi. Ya Bapak Ibu. Jadi pada saat meditasi Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran tuh, terima dengan lapang dada. Terima aja, terima, abaikan. Oke, kita sambil pejamkan mata, kita mulai meditasi Bapak Ibu. Meditasi dimulai. Ya Bapak Ibu, meditasi dimulai. Apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada dan abaikan saja Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu pengen munculkan keinginan, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk
kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu muncul karena keinginan itu, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar, juga kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Fokus seperti itu aja Bapak Ibu, pengen, cukup diinginkan aja. Jadi di dalam hati Bapak Ibu pengen dengan tulus, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Seperti itu aja terus Bapak Ibu. Jadi keinginannya yang dipertahankan. Ya kan, cinta kasihnya dipertahankan. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Rasa pengennya itu dipertahankan. Pengen yang lain bahagia itu pertahankan terus. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu pengen banget pokoknya. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu pengen aja pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan Dhamma terbesar. Ya, kebahagiaan Dhamma yang terbesar serta kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen dengan sepenuh hati Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus dipertahankan keinginannya ini, keinginan pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan Dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu pengen sepenuh hati, semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan, semakin yang terbaik kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Semua ditentukan pikiran Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan Dhamma terbesar,
semakin bahagia hidup Bapak Ibu di masa depan. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu akan dapat kehidupan yang terbaik terus di masa depan. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, ya, dengan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Pengen banget, pokoknya pengennya itu sepenuh hati deh. Pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu dipertahankan terus. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu, cukup ya. Jadi Bapak Ibu tadi di dalam pikiran Bapak Ibu, objek pikiran Bapak Ibu apa? Objek pikiran Bapak Ibu. Bapak Ibu, objek pikirannya adalah semua makhluk di seluruh alam semesta. Bapak Ibu pengen mereka semua mendapatkan kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Maka Bapak Ibu yang bakal dapat itu terus lagi dan lagi terus. Ya kan? Oke, saya sekarang akan bahas untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut. Untuk Bapak Ibu yang udah sering ikut juga nggak apa-apa sih. Semakin sering dengar kan semakin paham. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kebanyakan orang hidupnya menderita? Kenapa? Karena mereka menikmati penderitaan Bapak Ibu. Maksudnya apa menikmati? Ya kan? Jadi ketika misalnya contoh seseorang, ya kan, dia contoh mengeluh. Aduh, misalnya contoh. Aduh, macet. Aduh, dimarahin bos. Aduh, keluarga saya begini. Aduh, pasangan saya begini. Aduh. Ketika dia berpikir kayak gitu, kan di dalam pikirannya ada penderitaan. Terus dia menikmatinya tuh. Semakin dia mengeluh, semakin dia pikir-pikir hal-hal yang membuat hatinya susah, semakin dia menikmati. Ya, dia menikmati sih gimana? Dia menikmati masa, ya kan? Terus kalau misalnya dia bilang, tapi kan saya nggak pengen. Kalau nggak pengen, kenapa dipikir? Ya kan? Misalnya dipikir, ada orang menghina dia. Wah, si dia menghina saya. 1 minggu diingat, wah dia ngomongin saya begini. Aduh, minggu depan dipikirin lagi. 1 bulan lagi dipikirin lagi dan lagi. Aduh, kenapa dia ngomong begini? Muncul kebencian. Dia menikmati hina orang. Dia menikmatinya Bapak Ibu. Jadi orang lain hina dia sekali, tapi dia menikmatinya berkali-kali. Ya kan? Orang ini ngomongin saya begini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak ingin hidup menderita, satu, jangan pernah menikmati semua objek pikiran yang membuat hati kita susah. Apa? Kalau kita tidak ingin hidup kita menderita, jangan pernah menikmati semua objek pikiran yang membuat hati kita susah. Ya, misalnya muncul nih pikiran, tapi kan pikiran itu muncul, iya nggak Pak, biarin muncul. Pada saat dia muncul, jangan nikmatin dong, karena kalau dinikmatin nanti menderita. Jadi ketika dia muncul, meditasi. Terima dengan lapang dada, abaikan saja. Terus cinta kasih. Terus pengen semua kebaikannya. Pada saat menikmati cinta kasih kan pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Pikiran itu dinikmati nggak apa-apa. Pikiran seperti itu dinikmati nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya kan? Pikiran seperti itu dinikmati nggak masalah. Pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya. Jadi ketika kalau Bapak Ibu nggak pengen menderita di masa depan, jangan menikmati semua hal yang membuat hati susah. Itu aja intinya. Kan kebanyakan orang kan di dunia gini. Aduh, kenapa sih dia begitu sama saya? Aduh, kenapa sih kerjaan saya kayak gini? Aduh, kenapa sih begini? Aduh, kenapa sih begitu? Aduh. Dia menikmati kan? Kalau dia menikmati, ya hidupnya bakal seperti itu. Dia menikmati, nggak ada alasan lain. Dia menikmati, ya kan? Jadi orang-orang yang hidupnya menderita di dunia ini karena apa? Karena alasan paling utamanya adalah karena mereka menikmati penderitaan. Sebenarnya kebencian enak nggak sih? Kebencian sama sekali nggak enak. Tapi kenapa banyak orang suka? Karena mereka suka menikmati penderitaan, Bapak Ibu. Yang penting kita nggak seperti itu. Yang penting kita jangan menjadi orang yang suka menikmati penderitaan. Misalnya contoh khawatir. Wah, besok gimana? Nah, nih, ya kan? Kadang-kadang di YouTube saya suka cari, ya kan? Bagaimana cara supaya terbebas dari kekhawatiran? Nggak apa-apa sih, saya nonton aja, pengen dan nama-nama pengetahuan lah, ya kan? Tapi saya ngerti metodenya supaya nggak khawatir itu gimana. Jadi ketika kapanpun lagi, misalnya contoh nih, khawatir sama sesuatu, jangan nikmati kekhawatirannya itu, jangan dipikirin lagi. Caranya adalah duduk meditasi.
pengen semua makhluk dapat kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Terus seperti itu. Biarin aja kekhawatirannya muncul. Abaikan terus. Jangan direspon. Biarin aja. Nanti kekhawatirannya melemah. Kenapa nggak perlu khawatir? Karena kan hidup Bapak Ibu di masa depan adalah yang paling bahagia dan yang paling terbaik. Jadi buat apa khawatir? Ya kan? Tapi kalau orang nggak kenal cinta, ya benar sih Bapak Ibu. Orang kalau nggak ngerti cinta kasih ini ya mereka nggak ngerti, nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi sih sebenarnya begini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kita semua bisa melatih cinta kasih pada saat ini? Karena di masa lalu kita ada keinginan. Pengen nih suatu hari bisa hidup bahagia, bisa melatih cinta kasih, pengen menemukan kebenaran. Nah, jadi semua orang di dunia yang kadang-kadang berpikir seperti itu, suatu hari mereka akan bertemu Dhamma, suatu hari mereka akan bertemu dengan meditasi cinta kasih. Tapi mungkin mereka saat ini belum waktunya karena mungkin ya kamanya belum matang, itu aja. Karena sebenarnya karena mereka belum siap, ya kan? Tunggu sampai pikirannya benar-benar siap, pengen melatih pikiran seperti Bapak Ibu baru bisa, ya kan? Sampai siap. Tapi sebenarnya siapapun yang pikirannya siap untuk bisa melatih pikiran mereka pasti ketemu kelas pelatihan pikiran, pasti, ya kan? Kalau pikirannya siap. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang nggak usah khawatir, nggak usah menyesal juga. Kenapa? Dan gini, kayak misalnya ada orang menyesal, aduh di masa lalu saya telah melakukan ini, terus dipikirin sama dia. Memang dia menderita, tapi kan dia menikmati kesalahan dia di masa lalu. Seperti ini, aduh. Oh. Nah, jadi nggak usah menyesal itu sama sekali nggak perlu. Belajar dari situ aja. Oh itu salah cukup. Lain kali nggak mau mengulang, udah itu aja. Tapi yang paling penting sebenarnya sih Bapak Ibu tenang aja. Bapak Ibu cinta kasih terus lagi dan lagi, pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi. Setiap saat seperti itu, maka hidup akan happy. Maka pikiran akan terkendali. Kan tadi di awal kita membahas tentang pikiran yang terkendali. Jadi dari semua manfaat paling besar bisa mengendalikan pikiran adalah yang paling baik, paling penting. Ya, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari sahabat Dhamma Ana. Pak Paulus, pas meditasi cinta kasih, sering ada setetes pikiran kecil terlintas. Kemudian saya terima, abaikan dan kembali fokus ke meditasi. Setetes pikiran kecil itu selalu terjawab segera, sungguh ajaib. Kadang berupa makanan atau pertanyaan segera terwujud. Tapi untuk cita-cita besar, saya menyadari membutuhkan meditasi, usaha, dan waktu yang tepat. Ini menjadi kesaksian saya. Ya, oke, bagus testimoninya. Ya, kalau boleh nih testimoninya kirim ke admin supaya bisa di broadcast. Jadi ya kalau mau aja sih. Jadi banyak yang tertarik untuk meditasi cinta kasih. Jadi gini Bapak Ibu, ya. Sebenarnya cita-cita besar itu bukan butuh waktu, bukan. Itu karena Bapak Ibu belum siap. Kalau itu terjadi saat ini, itu belum siap. Saya juga punya cita-cita yang besar. Saya tahu kenapa belum terjadi, saya tahu. Karena saya belum siap. Terus terang saya belum siap. Ini mungkin suatu hari. Sama juga kayak orang-orang di luar sana. Mereka kadang pengen bahagia, pengen melatih pikiran dalam mungkin sekejap, mungkin dalam pikiran-pikiran kecil mereka kadang pengen bertemu dengan kebenaran. Ada sedikit-sedikit, mungkin seminggu sekali berpikir, pengen nih bisa menemukan kebenaran suatu hari, atau 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali. Tapi kenapa mereka belum mengikuti kelas Zoom atau pelatihan pikiran atau apapun? Karena belum siap. Gini Bapak Ibu, kalau semua keinginan tercapai, hidup jadi bosan dong. Ya kan? Coba semua apapun yang dipikirkan tercapai semua. Ya hidup nggak menarik lagi. Ya memang sih. Ketika seseorang semua cita-citanya sudah tercapai, mereka tidak pengen apa-apa lagi. Makanya mereka segera menjadi Buddha atau Arahat karena mereka tidak mengharapkan apapun lagi dalam hidup mereka. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya semua cita-cita Bapak Ibu yang besar-besar itu bukan butuh waktu, bukan butuh proses, bukan. Itu karena memang belum siap untuk tercapai. Karena ya nggak apa-apa, jalanin aja dulu hidup, ya kan? Kadang cita-cita besar itu penting nggak? Penting supaya apa? Supaya kita giat melatih cinta kasih. Oke, cita-cita besar terus cinta kasih lagi dan lagi. Belum tercapai, cinta kasih lagi terus lagi dan lagi. Kan semangat, jadi seru, ya kan? Jadi apa namanya? Ada energi, ya kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pikiran bisa mencapai apapun, mau ya apapun, kapanpun bisa sebenarnya, terus terang kapanpun bisa kalau benar-benar menginginkan ya. Tapi ya kan, saya tahu lah kadang belum siap ya, kadang memang itu bagus, tapi ya buat apa sih cepet-cepet, ya kan? Buat apa sih? Yang penting kan hidup udah bahagia, hidup udah yang terbaik, ya udah jalanin aja, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua cita-cita itu pasti tercapai. Yang kecil-kecil kenapa cepat tercapai? Karena Bapak Ibu siap. Oh iya siap. Tapi kenapa yang besar-besar belum? Karena belum siap, itu aja. Bukan karena butuh waktu, butuh proses, butuh waktu,
Itu bukan itu semua. Karena apa? Karena belum siap. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya ini contoh aja. Ketika Sumeda, ya kan, bertekad di bawah kaki Buddha Dipankara, ya kan, untuk menjadi Buddha, ya kan. Nah, pada saat Sumeda itu calon Buddha Gautama. Sumeda bertekad di bawah kaki Buddha Dipankara. Di dalam pikirannya dia sudah melihat dia di masa depan sudah jadi Buddha. Itu kan sudah jadi Buddha di masa depan. Tapi kenapa beliau masih bodhisatta? Karena beliau belum siap jadi Buddha. Masih banyak hal yang beliau ingin kerjakan. Membantu lebih banyak makhluk. Tapi kan beliau sebenarnya sudah lihat dirinya di masa depan jadi Buddha. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu, dia punya cita-cita yang besar. Di dalam pikiran Bapak Ibu sudah tahu Bapak Ibu akan mencapai itu semua. Ya kan, di dalam pikiran. Tapi kenapa belum tercapai? Karena memang belum siap. Ya kan? Jadi sebenarnya, tapi ada caranya sih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu benar-benar pengen cita-cita yang tercapai dengan cepat, ya tapi sih sebenarnya mau cepat kayak mau alami kayak, yang penting hidup bahagia lah, udah bahagia, udah yang terbaik, udah cukup lah. Ya kan? Cita-cita besar kadang untuk memotivasi meditasi aja sih. Seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, terima kasih penjelasannya ya, sama-sama. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pikiran bisa mencapai apapun yang kalau ngerti mengendalikan pikiran, pikiran bisa mencapai apapun yang pikiran inginkan kalau dia ngerti. Lalu orang-orang di luar sana gimana dong? Sebenarnya mereka juga menjalankan kehidupan yang mereka inginkan. Misalnya contoh, nggak pernah cukup. Gaji misalnya 20 juta, nggak cukup. Aduh, kebutuhan nggak cukup, tagihan banyak, ini banyak, itu semua. Aduh, nggak cukup. Siapa yang pengen berpikir kayak gitu? Sebenarnya orang punya penghasilan 1 juta, 2 juta juga kalau dia bersyukur, dia merasa puas, cukup-cukup aja. Tapi kenapa dia berpikir kayak gitu? Karena dia mau menikmati pikiran serba kekurangan, Bapak Ibu. Orang kalau mau makmur bisa nggak? 1 detik pun bisa kalau mau. Ya udah, puas saya dengan semua apa yang dimiliki. Ya kan? Seperti itu. Utang mau lunas bisa nggak? Ya kan? Kayak kadang di YouTube ya, saya kadang-kadang ada thumbnail. Bagaimana terbebas dari utang gini. Ya kan? Sebenarnya terbebas dari utang itu simple banget kok. Ada niat itu cukup. Ada niat. Kalau ada niat pasti ada jalan. Ya kan? Tapi kebanyakan orang kenapa hutangnya nggak pernah lunas? Karena mereka nggak ada niat. Begitu mereka dapat duit ya mereka pakai lagi. Ya nggak apa-apa lah. Nanti utangnya nanti belakangan aja. Seperti itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu terus terang ya Bapak Ibu ya. Pikiran bisa mencapai apapun yang pikiran ingin capai kapanpun, dimanapun. Ya bisa. Misalnya Bapak Ibu punya cita-cita. Bapak Ibu pejamkan mata meditasi. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Kan udah tercapai itu dalam pikiran. Ya kan? Mungkin tapi kan pas buka mata pas selesai meditasi kondisinya nggak begitu. Ketika dia ada di pikiran, itu ada. Tapi ketika dia tidak ada di pikiran, itu tidak ada. Masalahnya adalah pikiran mau mikirin itu nggak? Misalnya kebanyakan orang ya, mereka berpikir, saya orang gagal, saya nggak bisa, ini dan itu. Ya beneran terjadi. Ya kan? Seperti itu. Ya kan, kalau misalnya, ya makanya Bapak Ibu, Buddha pernah menjelaskan tentang 14 kama, 14. Nanti coba kalau saya ingat ya, kenapa ada yang kaya, ada yang miskin. Ya kan hari Jumat ini masih ada 1 jam nih, hampir jam 9, saya akan bahas. Nah, kenapa sih ada yang kaya, ada yang miskin? Buddha mengatakan, mereka yang kaya karena mereka suka berderma. Mereka yang miskin karena mereka kikir dan pelit. Apa hubungannya? Nah, akan dijelaskan. Jadi gini Bapak Ibu, ketika seseorang berderma, kenapa dia berderma? Karena dia udah merasa cukup untuk dirinya, dan dia merasa lebih. Ya kan? Karena dia merasa lebih. Dia bagi kepada orang lain. Karena ya dia merasa makmur pada saat itu. Karena dia merasa makmur ya hidupnya makmur lah. Tapi kenapa orang-orang yang kikir dan pelit? Karena dia selalu merasa nggak cukup, ya kan? Tapi sebenarnya yang keterlaluan itu orang-orang yang tidak pernah menyokong orang tua mereka. Ini keterlaluan, terus terang. Kalau orang pelit sama orang lain itu masih mending lah. Tapi kalau orang pelit sama orang tuanya, wah itu keterlaluan. Ini kadang ya kalau saya lagi jalan-jalan di jalan gitu, ya kan naik kendaraan saya lihat kadang orang gitu pemulung lah, pengemis lah, ini dan segala macam. Sebenarnya saya tahu itu karena dulunya di kehidupan lampau mereka pelit sama orang tua mereka. Saya lihat juga sih beberapa orang yang pelit yang nggak pernah berbagi pada orang tuanya. Wah itu mah hidupnya susah, suram. Orang yang menjual rumah orang tuanya, orang yang pakai duit orang tuanya untuk ini dan itu, wah suram hidupnya. Itu suram. Ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu nih pengen berderma, pokoknya berderma aja nggak apa-apa, tapi orang tua itu penting. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa membuat hidup orang tua Bapak Ibu itu nggak kekurangan. Jadi yang penting mindset Bapak Ibu begini. Mungkin nggak apa-apa lah, nggak memberikan semuanya sampai orang tua dapat semuanya nggak apa-apa. Yang penting
make sure orang tua nggak kekurangan. Apapun, makan, minum, tempat tinggal, dan segala macam nggak kekurangan. Kalau Bapak Ibu punya pikiran, pokoknya orang tua nggak boleh kekurangan, maka hidup Bapak Ibu nggak bakal kekurangan, nggak bakal. Jadi sebenarnya orang miskin di dunia ini, ya. Itu karena mereka pelit sama orang tuanya. Tapi kalau pelit sama orang lain sih masih mending. Ya, tapi kalau pelit sama orang tua itu keterlaluan. Jadi sebenarnya terus ada lagi, ya kan? Kenapa orang miskin, ya kan? Orang yang pelit dan kikir itu selalu miskin. Kenapa? Karena mereka selalu merasa nggak cukup. Buat diri sendiri aja nggak cukup, apalagi buat orang lain. Padahal duitnya banyak, ya kan, seperti itu. Tapi Bapak Ibu tenang aja. Kalau Bapak Ibu pengen berbakti yang terbaik itu gimana? Sebenarnya berbakti yang terbaik itu bukan pakai materi, Bapak Ibu, bukan. Itu juga bagus sih, lakukan. Tapi ada yang terbaik. Yang berbakti yang terbaik itu kayak gini. Bapak Ibu meditasi sungguh-sungguh, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Habis itu aspirasi. Semoga orang tua saya makin bijak di dalam dhamma, makin yakin di dalam dhamma, semua terus lagi dan lagi terus berkembang dalam dhamma, terus lagi dan lagi. Semoga orang tua saya mendapatkan kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik, seperti itu. Maka ya sebenarnya semua makhluk juga bisa, orang tua kan termasuk semua makhluk sih. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nih kita udah bahas dua, ada lagi dua. Kenapa orang sehat dan orang sakit? Ada yang bertanya sama Buddha. Kenapa ada orang yang sehat, ada orang yang sakit? Terus Buddha menjawab, orang yang sehat itu, orang yang sehat itu karena dulunya tidak menyakiti makhluk lain. Orang yang sakit itu karena mereka suka menyakiti makhluk lain. Apa hubungannya? Apa hubungannya kalau ada yang bertanya? Jadi gini, ketika dia tidak menyakiti makhluk lain, kenapa? Karena dia menikmati. Oh, semoga dia sehat. Dia nggak boleh tersakiti. Makhluk ini nggak boleh tersakiti. Semoga dia sehat selalu. Karena dia menikmati pikiran itu, maka di masa depan dia sehat. Tapi kalau makhluk yang suka menyakiti makhluk lain, nih ikan nih, belah. Misalnya kalau ikan yang udah mati beli di pasar nggak apa-apa, nggak masalah. Ayam yang udah mati beli di pasar nggak masalah. Tapi kalau misalnya, wah ayam masih hidup, ikan masih hidup, sakiti dia. Kenapa? Karena dia menikmati, ya seperti itu. Maka dia disakiti terus, sakit terus di masa depan. Terus ada orang, kenapa ada orang yang terlahir di kasta yang tinggi, di kasta yang derajat yang tinggi, ada orang yang terlahir di derajat yang rendah. Kenapa? Karena kalau orang terlahir di derajat yang tinggi itu karena rendah hati. Orang yang terlahir di derajat yang rendah itu karena kesombongan. Kok bisa? Apa hubungannya? Kalau ada yang bertanya. Gini, orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain. Siapapun dia hargai. Semua orang menghargai semua orang. Ya kan? Karena dia selalu menghargai semua orang. Dia menikmati, menghargai. Maka dia terlahir di derajat yang tinggi. Dia dihargai banyak orang. Tapi kalau orang sombong itu gimana? Orang sombong itu suka merendahkan orang lain. Wah, si dia. Pokoknya dia merendahkan. Dia merasa dirinya kaya, dia merasa dirinya tampan, cantik atau sukses atau kaya atau apa, sehingga dia merendahkan orang lain. Jadi kayak kebanyakan banyak bos-bos di luar sana, mereka suka merendahkan karyawannya. Itu bukan leader yang bagus sebenarnya. Nah, karena dia suka merendahkan orang lain, makanya dia jadi rendah. Lahir di derajat yang rendah. Jadi gini, intinya sebenarnya ini aja Bapak Ibu. Pikiran menikmati apa? Pikiran menikmati kondisi apa, maka itu yang akan terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Oke, kita meditasi lagi. Jadi gini Bapak Ibu. Nah, tapi kan namanya pikiran kadang suka mikirin yang aneh-aneh. Gimana dong supaya pikiran terjaga terus? Makanya sering meditasi. Terus setiap saat pengen semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Bapak Ibu tenang. Wah, kalau dulunya pernah melakukan itu semua gimana dong? Tenang. Ada cara balasnya Bapak Ibu. Ada cara balikinnya. Misalnya contoh. Orang punya utang 1 miliar. Ya kan? Bagaimana supaya lunas? Ya udah, tiba-tiba dia dapat undian dapat 100 miliar. Ya udah, lunasin 1 miliar itu. Ini maksudnya cuman istilah doang. Jadi kayak misalnya dulunya kita pernah melakukan keburukan nih. Ya udah balas dengan kebaikan. Jadi misalnya contoh dulu pernah merendahkan ini segala macam ini dan itu dan langsung kebajikan yang paling tinggi apa? Selain pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Jadi ketika Bapak Ibu nih, ya, untuk Bapak Ibu yang udah sering ikut ya, nih saya akan kasih tahu sedikit. Ya. Jadi kadang-kadang kan udah sering meditasi nih, tapi kadang-kadang masih ada pikiran-pikiran negatif yang membuat hati jadi susah. Gimana dong? Itu munculnya dari mana Bapak Ibu? Itu karena akibat karma buruk di masa lampau mau berbuah. Jadi dia berbuahnya lewat pikiran dulu. Nah, jadi ketika itu terjadi, kita harus cepat-cepat meditasi. Meditasi sampai perasaan itu hilang. Sampai pikiran negatif itu semua hilang, pikiran yang membuat tertekan hilang, habis itu aktivitas lagi. Itu artinya Bapak Ibu ngeblok karma buruk di masa lampau untuk berbuah.
Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan biarin pikiran-pikiran negatif ini, pikiran-pikiran yang membuat tertekan ini, ya kan, muncul dalam waktu yang lama. Jangan biarin, langsung meditasi 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, terus lagi dan lagi, terus, blok semua. Oke, kita mulai lagi meditasi Bapak Ibu. Tapi sebelum mulai meditasi, ada yang ini dari salam kenal semua, mohon izin gabung. Saya Agus Gunawan asal Cirebon. Boleh, silakan gabung. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan tentang apapun silakan aja ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini. Bapak Ibu pilih satu cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai. 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa. Oh ya, ini saran untuk Bapak Ibu ya. Kalau bisa Bapak Ibu punya handphone, kan ada handphone kan, catat semua goals-nya, cita-citanya. Tapi pastikan cita-cita ini tidak merugikan siapapun. Catat 1, 2, 3, catat semua, catat. Jadi pada saat Bapak Ibu mau meditasi, lihat dulu semua. Habis itu meditasi kuat-kuat. Apakah bisa tercapai? Jadi gini Bapak Ibu, kenapa kebanyakan orang punya cita-cita atau punya keinginan itu nggak tercapai? Kenapa? Karena mereka nggak ngerti cinta kasih Bapak Ibu, karena mereka nggak mengerti pelatihan pikiran. Jadi contoh-contoh, ketika mereka misalnya punya cita-cita, pengen nih punya kerjaan yang bagus, tapi begitu mereka mikirin itu, mereka berpikir, susah lah, corona lah, saya nggak bisa lah, inilah itulah. Kenapa? Karena pikirannya nggak pernah terlatih. Sehingga kapanpun mereka pikir cita-cita, mereka misalnya contoh pengen punya pekerjaan yang bagus, mereka berpikir lagi, saya emang nggak pantas lah, susah saat ini, aduh susah lah. Terus ketika mereka dapat kerjaan, mereka mengeluh, aduh ini mah kerjaan yang buruk, saya sedang mengerjakan kerjaan yang buruk, ini mah bukan kerjaan yang saya inginkan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melatih pikiran mereka. Tapi ada juga orang sukses di luar sana, ya kan? Misalnya contoh, mereka pengen jadi atlet terkenal, pengen jadi atlet yang menang, misalnya Piala Dunia. Akhirnya mereka menjadi Piala Dunia, juara dunia, misalnya tenis lah, sepak bola dan segala. Kenapa? Karena mereka mikirin terus, mereka terus bertanding lagi, latihan lagi. Mereka itu pengen malah jadi juara dunia. Akhirnya mereka bisa. Tapi apakah semuanya? Jadi gini Bapak Ibu, pikiran hanya bisa memikirkan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Jadi misalnya contoh nih, ada 10 petenis. Mereka mikirin pengen jadi juara dunia. Apakah semuanya bakal jadi juara dunia? Tergantung Bapak Ibu. Kan nggak semuanya keyakinannya kuat. Nggak semua semangatnya paling kuat. Ya kan? Nah, jadi beda-beda. Pikiran tidak bisa memikirkan sesuatu yang mustahil. Jadi kadang orang ketika, aduh bisa nggak ya dia down dan segala macam. Nah, orang sukses ini di luar sana juga banyak tanpa melatih cinta kasih. Tapi sebenarnya sukses itu bukan hal yang paling penting Bapak Ibu. Emang kalau dia udah jadi juara dunia dia mau ngapain? Ya setelah itu mau ngapain habis itu, ya kan? Nah, yang paling penting itu jadi orang paling bahagia, jadi orang bahagia dan menjalani kehidupan terbaik. Ini yang paling penting. Tapi sukses boleh juga sih. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, kan Bapak Ibu cinta kasih terus, pengen semua manusia dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Lalu cita-cita untuk apa? Ya nggak apa-apa. Apa salahnya? Sembari cinta kasih. Toh, kita kan sudah memberikan yang terbaik buat semua makhluk, agar semua makhluk dapat kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Ya kan? Ya nggak apa-apa selama penantian waktu, sebelum menjadi Buddha atau Arahat, pengen mendapatkan cita-cita tercapai, kenapa? Nggak salah kan? Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu pilih satu cita-cita atau 2 cita-cita, dengan bantuan meditasi cinta kasih Bapak Ibu bisa mencapainya. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pikirin cita-cita Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu meditasi, kan yakin, pasti tercapai. Ya ini masalah waktu doang, pasti tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, pilih satu cita-cita, 2 cita-cita, kita akan meditasi kuat-kuat untuk mencapainya. Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah kepikiran cita-cita. Oke Bapak Ibu, kita belum mulai meditasi dulu. Coba Bapak Ibu pikirin cita-cita Bapak Ibu. Kadang-kadang muncul keraguan kan, aduh bisa nggak ya, mungkin nggak ya. Itulah, jadi orang sukses di luar sana, mereka juga kepikir hal begitu. Tapi ya mereka paksa sih, Jadi mereka pikirin terus, mereka paksa. Ya lama-lama nyampe juga karena mereka mikirin terus. Tapi sebenarnya ada cara mencapai cita-cita tanpa banyak kesusahan. Tapi sebenarnya kadang-kadang memang Bapak Ibu yang pengen tantangan, ya kan? Jadi kayak ibaratnya, ya kan tanpa tantangan sama sekali nggak menarik lah, ya kan? Nggak menarik. Tapi
tantangannya ya bisa diselesaikan dengan meditasi cinta kasih. Ya kan? Jadi Bapak Ibu bisa set kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan dengan cinta kasih ini. Apapun, ya kan? Apapun. Jadi pengen begini. Oh, ini. Tapi sambil cinta kasih setiap saat ya Bapak Ibu ya. Sambil cinta kasih setiap saat Bapak Ibu atur. Oh ya, begini. Nanti begini. Sambil cinta kasih nanti begini, nanti begini, nanti begini. Bisa semua. Ya kan? Oke, Bapak Ibu udah dapat cita-cita kan? Oke, gini caranya Bapak Ibu. Cita-citanya simpan dulu. Jangan mikirin cita-cita ketika tidak sedang meditasi. Kenapa? Karena kalau mikirin cita-cita ketika sedang tidak meditasi, banyak keraguan, banyak, aduh bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin dah. Susah nih, kok belum tercapai ya? Kok tanda-tandanya seperti ini ya? Aduh kok yang terjadi malah begini, bukan bukan seperti yang diinginkan. Itu karena tanpa cinta kasih. Makanya kalau bisa, cinta kasih itu setiap saat Bapak Ibu. Oke, sekarang Bapak Ibu kita akan meditasi cinta kasih sembari mikirin cita-cita. Nah, kita coba lihat seberapa yakin setelah selesai meditasi. Oke, kita meditasi kita mulai Bapak Ibu, kita pejamkan mata, meditasi dimulai. Bapak Ibu, setiap kali mulai meditasi, selalu terima semua kondisi dengan lapang dada. Kehidupan seperti apapun pada saat ini, terima dengan lapang dada. Terima aja Bapak Ibu, jangan nikmatin. Jangan nikmatin semua pikiran itu yang membuat hati susah. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu sudah tahu, karena Bapak Ibu tidak ingin menikmati itu supaya itu nggak terjadi di masa depan. Jadi Bapak Ibu selama meditasi ini saya akan sharing dhamma terus. Bapak Ibu tetap pejamkan mata sambil meditasi ya. Supaya Bapak Ibu bisa, karena kalau sambil pejamkan mata kan Bapak Ibu bisa lihat pikiran Bapak Ibu lebih jelas. Nah, terima dengan lapang dada, karena kalau Bapak Ibu terima dengan lapang dada dan abaikan, Bapak Ibu tidak menikmatinya. Itu bisa terjadi nggak? Itu bisa terjadi, tapi kecil. Karena dipikirannya dikit doang. Ya. Tapi kalau dipikirin terus khawatir berlebihan, galau berlebihan ya Bapak Ibu sudah tahu akibatnya di masa depan. Oke? Bapak Ibu, apapun yang terjadi, terima dengan lapang dada, abaikan saja. Terus inginkan semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Apapun pikiran yang membuat hati susah, abaikan saja Bapak Ibu. Terus cinta kasih. Kenapa? Karena kalau dipikirkan nanti itu terjadi di masa depan. Terus ingin semua kebaikannya yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Semua pikiran negatif, biarkan dia muncul, terima dengan lapang dada, abaikan saja, jangan dinikmati. Terus pengen semua kebaikannya yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Terus semua pikiran negatif abaikan saja Bapak Ibu. Abaikan saja, biarkan dia muncul, biarkan dia pergi. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik.
Terus Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cermin kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah cermin kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun itu. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar, itu adalah masa depan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin semua makhluk dapat kehidupan terbaik, itu adalah masa depan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, coba pikirin cita-cita Bapak Ibu. Pikirin cita-cita Bapak Ibu. Yang penting cita-cita ini tidak merugikan siapapun. Karena dia sudah muncul di pikiran Bapak Ibu, maka dia akan menjadi masa depan Bapak Ibu. Karena dia sudah muncul di pikiran Bapak Ibu, itu akan menjadi cermin kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus inginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi. Inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu, cita-cita apapun boleh Bapak Ibu. Semoga tidak pernah kesulitan ekonomi lagi, boleh. Semoga keluarga harmonis, boleh. Semoga bisa menyebar damai kepada banyak orang, boleh. Semoga bisa membahagiakan banyak orang, semoga orang tua bisa mengenal damai. Apapun itu, karena sudah muncul di pikiran Bapak Ibu, maka itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu pikirkan cita-cita yang Bapak Ibu benar-benar pengen sembari cinta kasih. Sembari terus pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, ya terus semakin besar cinta kasihnya, semakin cita-cita Bapak Ibu tercapai. Terus sambil meditasi, Bapak Ibu rancang masa depan Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah masa depan Bapak Ibu. Apapun yang muncul di pikiran Bapak Ibu itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu sembari Bapak Ibu bisa mikirin banyak cita-cita sih sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu happy mikirinnya. Jadi sembari meditasi Bapak Ibu sembari menjadi arsitek masa depan kehidupan Bapak Ibu. Terus pokoknya yang penting cinta kasihnya harus dipertahankan terus. Pengen semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus sembari mikirin cita-cita Bapak Ibu ya, cita-cita apapun, mau menjadi Buddha, mau menjadi Arahat itu juga bagus sekali Bapak Ibu. Pengen segera mencapai Nibbana, bagus.
Yang penting tulus dari hati Bapak Ibu ya. Keinginan murni Bapak Ibu. Sambil cinta kasih, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, terus. Semua pikiran yang membuat hati susah, abaikan saja Bapak Ibu. Terima dan abaikan saja. Apapun jenis pikirannya, selama itu membuat hati susah, ya itu akan memberikan akibat di masa depan hati jadi susah karena itu. Terus pengen semua kebaikannya yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen mengajarkan kepada banyak orang tentang cinta kasih ini supaya hidup banyak orang menjadi lebih baik, itu juga boleh, bagus. Sembari cinta kasih ya Bapak Ibu ya, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan yang terbaik. Sembari Bapak Ibu mikirin cita-cita, terus Bapak Ibu terus cinta kasih, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mati besar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup. Kita istirahat dulu, meditasi. Jadi Bapak Ibu, hidup ya begitu aja Bapak Ibu. Ya terus terang, begitu aja. Ya kenapa banyak orang hidupnya susah, hidupnya menderita. Gak ada alasan lain sih, karena mereka menikmatinya. Ya, ada pertanyaan, coba saya baca dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Malam Pak Paulus, mau tanya, kalau meditasi suka tiba-tiba muncul sinar putih terang sekali, apa diteruskan saja atau gimana? Kadang suka takut. Oh itu bagus. Jadi gini sebenarnya Bapak Ibu, pikiran itu sebenarnya bercahaya. Tapi karena makhluk itu penuh kegelapan batin, maka mereka nggak bisa lihat cahaya itu karena mereka gelap batinnya, gelap. Ya kan? Tapi kalau muncul cahaya atau misalnya pada saat Bapak Ibu pejamkan mata, meditasi terus ada cahaya, terus kayak ada warna-warna, ada sinar, itu sebenarnya adalah batin Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat pikiran Bapak Ibu sendiri. Makanya gini, ketika orang kan pas meditasi cinta kasih muncul cahaya, habis itu cita-cita, dia bisa lihat jelas cita-citanya dalam pikirannya. Maka itu pasti tercapai. Ya kan? Seperti itu bagus. Jadi jangan takut, itu bagus ya. Semakin ya tapi nggak usah dikejar sih. Semakin terang nggak usah. Yang penting Bapak Ibu terus cinta kasih lagi dan lagi dan lagi. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa banyak orang hidupnya menderita? Padahal kalau mereka tahu hal seperti ini, hidup mereka, tapi sebenarnya mereka yang belum mau Bapak Ibu. Kenapa mereka nggak ikut kelas pelatihan pikiran? Karena mereka nggak terpikir. Ya mungkin ada pikiran-pikiran itu mungkin secuil-secuil, tapi belum siap. Kenapa mereka belum siap? Samalah seperti kita, biarpun kita tahu, ya nibbana adalah bagus, tapi kan kita belum siap, ya kan? Tapi suatu hari kita pasti mencapai nibbana, ya kan? Mungkin ada yang mengatakan, saya siap kok. Ya kalau dia siap dia sudah mencapai nibbana, Bapak Ibu. Kalau dia siap dia sudah mencapai nibbana, ya kan? Jadi karena kadang kenapa kita belum mencapai nibbana? Kita tahu nibbana bagus karena kita belum siap. Mungkin kita Bapak Ibu ingin jadi Buddha atau ingin jadi arahat di masa depan dengan kondisi tertentu, bertemu Buddha masa depan, mendengar ceramah dan segala macam, atau pengen menjadi Buddha atau apa, kan setiap orang aspirasinya beda-beda. Sumedha juga pengen banget mencapai nibbana, ya kan? Tapi dia juga ingin mencapai nibbana sebagai seorang Buddha, ya kan? Karena dengan menjadi Buddha, beliau bisa menyelamatkan banyak makhluk. Ya, tapi sebenarnya karena beliau pengen menjalani kehidupan bodhisatta sebetulnya. Karena beliau ingin menjalani kehidupan bodhisatta dan menjalani kehidupan seorang Buddha. Ya kan? Ya itu kan cita-cita setiap orang berbeda. Seperti itu. Jadi, ya kan? Kenapa kita belum mencapai nibbana? Karena kita belum siap. Sama kayak orang-orang di luar sana. Mungkin mereka pengen melatih pikiran, pengen bahagia, tapi mereka belum siap.
Apa alasannya belum siap? Ya karena belum siap aja sebenarnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa belum siap? Karena paramia belum cukup. Karena kebijaksanaannya belum cukup. Oke, ada pertanyaan dari sahabat Dama Bambang Haryanto. Selamat malam Pak Paulus. Mohon penjelasan tentang pikiran negatif, benci, dendam, dan lain-lain yang timbul dalam pikiran yang ternyata karma buruk yang akan terjadi. Dan meditasi akan memblok karma buruk tersebut. Yang kedua, persiapan untuk menerima karma baik yang besar. Bagaimana caranya dengan meditasi? Oh iya, caranya gini. Jadi kayak misalnya blok. Gimana cara ngeblok karma buruk? Jadi ketika dia muncul di pikiran, jangan dinikmati. Terus cinta kasih lagi dan lagi. Terus cinta kasih, terus lagi dan lagi. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk. Kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Terus seperti itu. Lagi dan lagi. Ya kan? Terus bagaimana untuk memaksimalkan karma baik? Jadi pikirkan hal itu. Misalnya contoh, ya kan apa? Pengen punya keluarga harmonis atau pengen menyebar dhamma, ya udah meditasi lagi dan lagi. Kan ketika terus mikirin cita-citanya, kan cita-citanya menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi dalam pikiran. Karena menjadi lebih jelas dan lebih jelas, maka itu yang akan terjadi. Ya. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencapai apapun yang Bapak Ibu inginkan dengan kekuatan pikiran Bapak Ibu. Ya, bisa Bapak Ibu terus terang. Tapi kenapa kelas Zoom ini diadakan? Ya supaya diingetin lagi dan lagi. Lagi pula baguslah. Semua orang yang telah melatih cinta kasih, mereka setiap Selasa dan Jumat melatih cinta kasih bersama-sama supaya cinta kasihnya terus menyebar ke seluruh dunia. Ya kan? Sebenarnya gini Bapak Ibu, akan saya ini lagi. Pikiran misalnya contoh, kenapa Bapak Ibu bisa punya keluarga seperti yang Bapak Ibu miliki saat ini? Karena ada koneksi karma, Jadi ketika Bapak Ibu misalnya contoh, ya kan? Ketika di dalam suatu keluarga, kalau ada satu yang bajik, kenapa semuanya bisa ikut bajik? Jadi kenapa mereka bisa jadi satu keluarga? Karena mereka ada ikatan karma. Jadi ketika satu orang berpikir, itu bisa mempengaruhi kondisi pikiran satu keluarga. Bukan satu keluarga sih sebenarnya. Banyak makhluk yang berkaitan karma dengan dia. Jadi ketika seseorang penuh dengan kebajikan, maka dia bisa membantu mempengaruhi makhluk-makhluk yang berhubungan karma dengan dia untuk berkembang dalam kebaikan. Makanya ketika Bapak Ibu cinta kasih terus lagi dan lagi, itu energi pikiran Bapak Ibu tuh nyebar ke seluruh dunia mencari orang-orang yang memang suatu hari siap untuk mengenal Dhamma. Jadi itu penting sekali, ya kan? Jadi terus cinta kasih lagi dan lagi. Contohnya misalnya contoh di dalam suatu perusahaan ada bos marah-marah, kan energi ruangannya jadi nggak enak. Kenapa dia bisa jadi bos, yang lain jadi karyawan? Karena kan ini kan dalam suatu pekerjaan, mungkin si bos ini pernah mengajak orang-orang teman-temannya berdana. Si bosnya berdana dan mengajak teman-temannya berdana. Di kehidupan berikutnya, yang bos jadi bos, yang karyawan jadi karyawan. Yang ngikut jadi karyawan, oke? Yang leadernya jadi bos, yang ngikut jadi karyawan. Tapi yang bos ini kalau dia lagi marah kan mempengaruhi ya itu seperti itu, mempengaruhi kondisi karma. Jadi ketika Bapak Ibu terus cinta kasih, itu energi cinta kasih Bapak Ibu tersebar ke seluruh alam semesta, mencari makhluk-makhluk yang akan berkembang di dalam Dhamma. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya semakin Bapak Ibu, misalnya contoh Bapak Ibu meditasi, terus Bapak Ibu pengen anak-anak Bapak Ibu atau pasangan atau orang tua bisa mengenal Dhamma, bisa melatih cinta kasih. Sebenarnya Bapak Ibu sedang sedang mensupport karma baik mereka untuk berbuah supaya mereka meditasi. Seperti itu. Ada yang bertanya? Coba saya baca jawab dulu ya. Ada yang bertanya dari sahabat Dhamma Lydia Anjaya. Malam Pak Paulus, mau tanya, saya seorang pemula dalam ajaran Dhamma ini. Saya dari dulunya dikenal dengan ajaran versi Maitreya. Jujur, saya merasa sangat awam sekali di kelas ini, Pak. Saya ingin lebih mengenal Dhamma, Pak, karena merasa bisa membuat damai. Jika kita ingin jalani hidup sesuai ajaran Dhamma, apa langkah-langkah yang lebih dulu harus dilakukan, Pak? Apakah dimulai dari membaca buku kitab suci sudah benar? Saya kemarin lihat di grup ada buku Parita, tetapi saya belum tahu cara baca buku Parita. Terima kasih. Caranya ikut kelas Zoom dulu aja Selasa Jumat. Kalau Bapak Ibu pengen ya ikut Instagram dan WhatsApp Lokutara Dhamma. Jadi kan di situ banyak Dhamma-Dhamma harian. Atau kalau pengen buku nih, nih SMS aja ke nomor WhatsApp ini nih, saya kirim ya. Mau buku Parita, mau buku Dhamma itu boleh, silakan. Ya kan? Nanti akan dikirim buku Dhamma. Tapi kalau Bapak Ibu pengen berkembang dalam Dhamma yang paling cepat itu gimana? Meditasi. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus Bapak Ibu juga aspirasi, cita-cita,
Semoga kebijaksanaan saya di dalam Dhamma terus berkembang. Semoga saya semakin mengerti Dhamma, ajaran Buddha. Semoga saya semakin berkembang dalam ajaran Buddha, seperti itu. Ya kan? Semoga kebijaksanaan saya terus berkembang, semoga pengetahuan Dhamma saya terus berkembang. Ya karena Bapak Ibu mikir seperti itu, maka itu yang terjadi. Jadi nggak usah bingung sebenarnya. Ya, seperti itu. Kalau ada pertanyaan lagi silakan ketik aja di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Jadi Bapak Ibu mau kehidupan Bapak Ibu seperti apapun itu boleh. Yang penting terus cinta kasih. Makanya kenapa terus terang ya. Saya lebih suka sharing meditasi seperti ini. Pelan-pelan kotoran batin orang akan berkurang. Misalnya gini, kadang saya pernah ya kayak misalnya contoh, jangan punya keserakahan, jangan punya nafsu gini. Tapi kadang orang nggak ngerti apa itu maksudnya. Saya lebih suka cinta kasih terus, pikirin cita-cita. Nanti lama-lama orang akan berpikir, wah cita-cita tercapai juga cuma begini, tercapai juga cuma begini. Ah lebih baik jadi Buddha, arahat secepatnya terbebas dari penderitaan. Habis itu udah nggak ada, itu yang terbaik. Ya kan kenapa? Apa alasan seseorang belum siap mencapai nibbana? Apa? Bukan karena dia kurang kebijaksanaan juga sebenarnya. Karena ada beberapa cita-cita dia yang belum tercapai, sehingga dia penasaran. Jangan dia penasaran, dia kayak merasa, aduh saya pengen sih capai nibbana, saya pengen sih mengakhiri penderitaan, tapi ada beberapa hal yang saya pengen lihat dulu di dunia sebelum saya pergi. Kayak orang kan berpikir kayak gitu. Jadi saya lebih suka cinta kasih terus. Lagi pula cepat atau lambat mencapai nibbana apa bedanya? Yang penting selama masih masa penantian mencapai nibbana, hidupnya bahagia. Hidupnya penuh dengan kebajikan, memberi manfaat bagi dirinya dan yang lain. Toh cepat atau lambat mencapai nibbana, apa bedanya? Ya nyampe juga kan suatu hari. Ya, udah nyampe, udah selesai. Yang penting sebelum mencapai nibbana, hidupnya bahagia, bisa melakukan banyak kebajikan untuk diri sendiri dan yang lain. Seperti itu. Ya kan? Jadi saya lebih suka pakai cara ini daripada cara-cara yang memaksa orang seperti itu. Saya nggak suka memaksa orang, terus terang aja. Saya lebih suka orang meditasi cinta kasih terus, hidupnya bahagia, cita-cita yang tercapai, dia puas. Ketika dia sudah puas, dia siap mencapai nibbana. Ya seperti itu. Lagi pula mencapai nibbana, yang mencapai nibbana itu urusan siapa? Terus terang dalam hal mencapai nibbana itu adalah urusan pribadi. Orang siap nggak? Bahkan Buddha sendiri, ketika orang lain belum siap untuk mencapai nibbana, Buddha nggak bakal paksa. Buddha hanya akan mensupport mereka yang sudah siap. Jadi kepada orang yang siap mencapai nibbana, ceramahnya tertentu. Kepada orang yang belum siap, Buddha ceramah yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu juga pasti kan berpikir cinta kasih terus. Oh, cita-cita ini, cita-cita itu. Oh, ya nanti semua tercapai. Setelah semua tercapai, apa yang Bapak Ibu inginkan? Seandainya Bapak Ibu telah menjalani kehidupan yang paling bahagia, kehidupan yang paling terbaik, semua cita-cita Bapak Ibu tercapai, apalagi yang Bapak Ibu inginkan? Saya tahu ada satu, pemadaman. Nibbana. Nibbana itu apa? Padam. Selesai, semuanya selesai. Tanpa sisa. Pemadaman tanpa sisa dari semua fenomena kehidupan. Kenapa? Setelah mencapai kehidupan yang paling bahagia, setelah mencapai kehidupan yang terbaik, semua cita-cita sudah tercapai, emang apa lagi yang diinginkan? Nggak ada lagi yang diinginkan. Kalau sudah nggak ada yang diinginkan, ya udah tercapailah penghentian, pemadaman tanpa sisa. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang bertanya? Oke? Dari sahabat Dhamma Bambang Haryanto. Pak Paulus, ada satu lagi pertanyaan. Setiap saat dalam keluarga saya, misal saya dari luar atau di rumah, begitu pikiran ke anak atau istri, misal ingat sesuatu, tak lama kemudian anak atau istri memberi kabar atau ketemu, nyamperin. Apakah pikiran ini nyambung dan bagaimana cara lebih meningkatkan lagi? Ya pikiran supaya nyambung Bapak Ibu. Tapi jangan ada keinginan untuk supaya ini deh. Jangan ada keinginan untuk meningkatkan. Nanti jadi ribet. Ya, nanti jadi ribet. Kenapa? Ngurusin pikiran banyak orang ribet, ya kan? Jadi kenapa? Karena pada saat istri anak mikirin sesuatu, itu mempengaruhi pikiran Bapak, jadi Bapak kepikiran kepada mereka. Tapi lebih baik jangan berpikir kayak gini deh. Lebih baik jangan berpikir kayak gini karena nanti bisa jadi halusinasi, ya. Jangan. Tapi sih sebenarnya orang yang penuh cinta kasih nggak bakal halusinasi juga sih. Tapi lebih baik jangan berpikir kayak gini. Jadi hidup jalani normal aja. Pertahankan pikiran supaya bahagia setiap saat, itu aja, ya. Apakah ini termasuk karma masa lalu satu keluarga? Tapi dari pelajaran ini bisa didapat. Sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin mempengaruhi semua makhluk sampai ke tahap yang terbaik, itu bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu terus pengen semua kebaikan Bapak Ibu memberi manfaat kepada semua makhluk agar semua malam mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi, terus lagi dan lagi. Terus sehingga energi pikiran Bapak Ibu bisa mempengaruhi mereka supaya mereka tertarik pada Dhamma suatu hari, supaya mereka pengen berkembang dalam Dhamma. Jadi
Gini Bapak Ibu, kenapa saya suka mengajarkan cita-cita? Pada saat cita-cita, terus cinta kasih kuat-kuat. Kenapa? Karena gini, ketika Bapak Ibu meditasi cinta kasih kuat-kuat, Bapak Ibu itu memancarkan energi supaya mensupport banyak makhluk di luar sana, berkembang dalam dhamma, bertemu dhamma, berkembang dalam dhamma. Itu bagus, itu bermanfaat Bapak Ibu. Ya, itu bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk mereka. Coba, ya kan? Berapa banyak penderitaan di dunia. Kalau mereka sudah bertemu dhamma, bertemu dengan cinta kasih, berapa banyak penderitaan yang mereka bisa tinggalkan. Ya kan? Penting buat mereka. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Manungki. Pak Paulus, kalau kita memiliki tanaman di rumah, apakah kita juga bisa mempengaruhi tanaman di rumah kita seperti kita mempengaruhi binatang atau peliharaan yang kita rawat dengan cinta kasih? Tanaman kan nggak punya pikiran ya, tanaman nggak punya pikiran. Tapi ada tuh risetnya di Jepang kalau nggak salah, beras atau apa. Tapi sebenarnya itu bukan karena tanaman atau beras punya pikiran, bukan. Itu karena energi. Jadi pikiran menciptakan rupa materi. Jadi tubuh jasmani itu diciptakan 4 hal Bapak Ibu. Kama masa lalu. 2 oleh suhu di sekitar. 3 oleh makanan, 4 oleh pikiran. Jadi ketika pikiran Bapak Ibu tuh penuh cinta kasih dan semua, ya kan? Maka energi di sekitar Bapak Ibu itu terang benderang. Jadi gini Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu pernah pergi ke suatu tempat, rumah kosong atau apa, kok kayaknya di situ energinya nggak enak ya. Karena apa? Karena makhluk-makhluk di situ energinya gelap Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu terus meditasi, baca parita, nih Bapak Ibu, saran saya Bapak Ibu ya, kemanapun Bapak Ibu pergi, selalu cinta kasih, pelimpahan jasa terus, demi semua makhluk di sekitar itu Bapak Ibu. Sanggadana, pelimpahan jasa, bagus sekali. Terus cinta kasih, Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Demi siapa? Demi Bapak Ibu dan demi semua makhluk di situ. Gini Bapak Ibu, kita bisa sampai ke sini, kita bisa berlatih cinta kasih ini. Itu adalah karena cinta kasih para Buddha dan para Arahat di masa lampau. Maka daripada itu, kita sebelum jadi Buddha, sebelum jadi Arahat, dan setelah jadi Buddha dan Arahat juga udah pasti sih, kita harus mewarisi Dhamma ini untuk banyak generasi penerus. Supaya mereka bisa menemukan jalan untuk terbebas dari penderitaan. Jadi saran saya adalah, Bapak Ibu pergi ke restoran, Bapak Ibu pergi ke mall, atau pergi nyalon, atau apapun, terus cinta kasih setiap saat Bapak Ibu. Setiap saat. Ya kan? Misalnya contoh, kalau ini yang sering saya lakukan ya, saya pergi ke restoran, atau saya pergi gunting rambut, atau apa gitu, saya selalu sanggadana. Jadi misalnya sanggadana, transfer ke rekening apa untuk sanggadana, berdana kepada sangga karena sangga paling subur. Setelah transfer berdana, saya meditasi kuat-kuat 5 menit, 10 menit terus saya meditasi terus sampai saya merasa makhluk di sekitar sudah menerima banyak manfaat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, sanggadana juga nggak usah banyak kok. Kan sangga itu adalah berdana kepada sangga. Misalnya 10.000 sekali transfer itu juga nggak apa-apa. Yang paling penting itu pelimpahan jasanya Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu terus pelimpahan jasa, terus cinta kasih sampai makhluk-makhluk di sekitar Bapak Ibu merasa ya jadi energi positif, bukan jadi energi negatif lagi. Terus, ya kan setiap makhluk yang kita bantu itu sangat penting bagi mereka. Penting. Jadi mungkin ketika kita cinta kasih, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, kita merasa bahagia. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, kita dulu juga seperti mereka yang menerima cinta kasih. Sampai sekarang kita bisa berkembang sampai saat ini karena Buddha dan para arahat sih sebenarnya. Kita terus meditasi cinta kasih, kita harus bisa membantu yang lain dari kehidupan mereka. Ya, misalnya contoh, alam neraka itu seperti apa sih? Jadi pernah ada penjelasan. Secuil api di alam neraka itu dapat menghancurkan batu sebesar gunung. Jadi secuil misalnya seginilah secuil. Secuil api neraka itu bisa menghancurkan batu sebesar gunung, ya kan? Nah, ya kan, ya Bapak Ibu bisa sih sambil motivasi, semoga dengan terus cinta kasih, terus cita-cita semoga saya tidak pernah terlahir lagi di neraka sama sekali. Ya tapi orang yang punya cinta kasih mah nggak mungkin lah terlahir di neraka, dia dengan tanpa aspirasi juga dia nggak bakal terlahir di neraka. Tapi Bapak Ibu, semakin banyak makhluk yang kita bantu, ya kan, ketika dia berkembang dalam dhamma, suatu hari nanti mereka berkembang dalam dhamma, mereka tidak terlahir lagi di alam neraka. Coba bayangkan, sekujur tubuh mereka dibakar oleh api neraka. Secuil api neraka dapat menghancurkan batu sebesar gunung. Berapa banyak penderitaan yang mereka hadapi. Tapi ketika Bapak Ibu terus cinta kasih, Bapak Ibu memberikan mereka peluang supaya suatu hari mereka mengenal dhamma, tidak melakukan kejahatan sehingga harus terlahir di neraka. Ya kan? Terus. Tapi sih Bapak Ibu tenang, nggak usah takut sama neraka. Kenapa? Semua orang yang menginginkan semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik, ya kan? Mereka tidak akan terlahir di neraka.
Kalau alam-alam penderitaan mungkin nggak, tergantung mereka mau nggak terlahir di situ. Kalau mereka nggak mau, mereka nggak akan. Tapi kayak misalnya Bodhisatta. Bodhisatta kan sudah mengenal cinta kasih, tapi terkadang terlahir di alam binatang. Kenapa? Karena Bodhisatta punya misi, ya punya misi sebagai misalnya terlahir jadi rusa atau kelinci, Bodhisatta ingin menyebar dhamma. Kalau Bodhisatta menyebar dhamma sebagai manusia kan Dewa dan Brahma udah sering lihat, ya kan ya. Sebenarnya hormat juga, tapi ketika kalau misalnya Bodhisatta terlahir jadi kelinci terkadang dan bisa membabarkan dhamma, para dewa dan Brahma akan berpikir, bahkan makhluk tanpa logika bisa memiliki moral dan kebijaksanaan seperti itu. Masa kita yang manusia, dewa dan Brahma tidak bisa? Yaitu tujuan Bodhisatta. Bodhisatta sebenarnya, ya kan, ya apapun semua kelahiran Bodhisatta, Bodhisatta rancang semua. Jadi, tapi sih sebenarnya nggak bagus lah terlahir jadi di alam binatang, lebih baik nggak mau. Buat apa? Nggak ada gunanya. Ya. Oke, ada yang bertanya lagi dari sahabat Damasiantar Emi. Pak Paulus, saya ingin bertanya, apakah dengan melatih meditasi cinta kasih bisa mengikis karma buruk seseorang? Ya tentu, sangat Bapak Ibu. Ini ya contoh. Ya ini contoh aja kayak tadi. Ada orang punya utang 1 juta, terus dia dapat undian 1 miliar. Lunas nggak utangnya? Ya lunas lah. Nah, misalnya dulu kita pernah melakukan karma buruk, paling kita pernah melukai beberapa orang lah, tapi nggak mungkin kita melukai semua makhluk kan. Tapi sekarang Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik. Ya sama seperti yang tadi, keburukan dilawan dengan kebaikan. Utang 1 juta dilawan dengan dapat uang 1 miliar lunas, ya kan dia dapat masih sisa banyak uang. Sama juga keburukan ditimpa oleh kebaikan. Semakin banyak kebaikannya, keburukannya semakin tidak terasa, Bapak Ibu. Oke, kita meditasi lagi Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya cita-cita itu ada banyak, nggak bakal ada habisnya sebelum Bapak Ibu jadi Buddha atau Arhat. Terus pikirin apa hal yang menurut Bapak Ibu bagus. Tapi Bapak Ibu tenang, ya kan Bapak Ibu juga akan semakin Bapak Ibu sering meditasi cinta kasih, semakin Bapak Ibu cepat mencapai nibbana. Bukan semakin lambat, bukan semakin lambat, bukan sama sekali. Ya, tapi sebenarnya cepat atau lambat itu persepsi doang lah Bapak Ibu. 1 hari, 100 tahun, 200 tahun apa bedanya? 1 hari, 100 tahun, 200 tahun. Ya kan kalau orang di penjara 1 hari aja lama. Tapi kalau orang di alam dewa 100 tahun, 200 tahun nggak berasa. Ya kan? Jadi sebenarnya cepat atau lambat nggak usah pusing. Yang penting bisa segera merealisasi nibbana itu bagus. Tapi ini yang saya pengen sharing adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu meditasi, Bapak Ibu rancang, ya kan? Bapak Ibu rancang kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Oke, nanti habis meditasi kita ada pembacaan parita ya. Oke, kita meditasi Bapak Ibu, kita pejamkan mata, kita meditasi. Oke, kita meditasi Bapak Ibu, kita pejamkan mata. Selalu Bapak Ibu di awal meditasi apapun yang muncul di pikiran, terima dengan lapang dada dan abaikan saja, terima dengan lapang dada dan abaikan saja. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Terus ya Bapak Ibu bisa sambil cita-cita di pikiran Bapak Ibu. Dengan sembari cinta kasih Bapak Ibu ya, cinta kasihnya terus pertahankan, pengen semua kebaikan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Bapak Ibu bisa pikirkan cita-cita yang membuat Bapak Ibu bahagia. Dari waktu ke waktu cita-citanya bisa diganti. Misalnya contoh, pengen segera mengakhiri penderitaan, pengen segera merealisasi nibbana, pengen segera bertemu Buddha masa depan, pengen segera menjadi arahat, mencapai kesucian, terbebas dari semua penderitaan, seperti itu. Apapun yang Bapak Ibu inginkan, bebas. Yang penting Bapak Ibu pikirkan hal-hal yang membuat Bapak Ibu happy, sembari Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Apapun yang membuat pikiran Bapak Ibu happy, pikirkan aja nggak masalah. Dan apapun yang Bapak Ibu pikirkan itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus Bapak Ibu bagus, cinta kasih terus. Cinta kasih terus. Lagi dan lagi, lagi dan lagi. Kalau Bapak Ibu pengen juga bisa, semoga saya bisa menghancurkan semua kotoran batin suatu hari nanti. Bagus. Ya. Apapun yang Bapak Ibu cita-citakan itu bagus, ya. Selama Bapak Ibu happy mikirinnya. Sembari pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan
semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil mikirin cita-cita, misalnya contoh terbebas dari semua penderitaan. Pengen segera terbebas dari semua penderitaan. Bagus sekali. Semoga suatu hari bisa terbebas dari semua penderitaan. Bagus sekali. Terus inginkan Bapak Ibu, semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus cinta kasihnya kuat-kuat Bapak Ibu. Semakin besar cinta kasih Bapak Ibu, semakin banyak makhluk yang terbantu. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali Bapak Ibu, terus inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu bisa sambil mikirin cita-cita, ya kan? Tidak ingin kesulitan ekonomi lagi, ya kan? Pengen sehat selalu, atau apapun lah yang Bapak Ibu inginkan. Pengen selalu bersama Buddha Dhamma Sangha, pengen terus melakukan kebajikan, pengen mengikis karma buruk. Apapun itu nggak apa-apa Bapak Ibu, terus cinta kasih. Inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Bayangkan semua makhluk masih banyak yang menderita. Semakin besar cinta kasih Bapak Ibu, semakin banyak yang terbantu. Pengen banget semua kebaikan yang besar ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu, inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan yang terbaik. Oke, cukup meditasinya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, sahabat Dhamma semua, jadi gini ya. Jadi kapanpun pikiran Bapak Ibu sedang, kalau misalnya sedikit tertekan, sebenarnya gini, orang yang udah melatih cinta kasih, hidup mereka udah nggak bisa stres. Terus terang, mereka nggak bisa stres. Karena mereka sudah dilindungi oleh cinta kasih. Tapi Bapak Ibu, kapanpun pikiran mulai berkecamuk atau apapun, kasih waktu 5 menit, 10 menit, cinta kasih. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Sampai pikiran-pikiran yang mengganggu ini pergi.
Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu punya cita-cita, ya kan, pikirkan cita-citanya, terus meditasi cinta kasih kuat-kuat. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi. Bapak Ibu bisa screenshot tahap terakhir ini, di screenshot aja nggak apa-apa. Saya kasih waktu untuk di screenshot ya. Ya, Bapak Ibu meditasi aja setiap hari seperti ini. Setiap saat itu maksudnya gimana? Jadi misalnya contoh Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu lagi melakukan apapun, cinta kasih ini, keinginan ini terus dipertahankan, terus dimunculkan di dalam hati. Pengen semua kebaikannya disebar agar semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Terus kalau Bapak Ibu ada waktu sejam sekali atau 2 jam sekali, pejamkan mata 10 menit, 20 menit, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik lagi dan lagi, lagi dan lagi terus. Terus kalau Bapak Ibu punya cita-cita, cinta kasih aja. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik sambil mikirin cita-citanya. Makanya kenapa orang yang sering cinta kasih, suatu hari mereka akan terbebas dari kotoran batin. Kenapa? Jadi gini Bapak Ibu, apa sih yang membuat keinginan itu nggak ada habisnya? Pengen tahu apa Bapak Ibu? Karena keserakahan, ya kan? Yang membuat keinginan tidak pernah ada habisnya karena adalah keserakahan. Tapi Bapak Ibu jangan salah paham. Jadi nggak boleh punya keinginan dong. Jadi gini Bapak Ibu, bagaimanapun keinginan adalah sumber penderitaan. Bagaimanapun keinginan adalah sumber penderitaan. Tetapi kalau itu jadi motivasi untuk cinta kasih, itu is okay, itu bagus. Jadi ketika Bapak Ibu cinta kasih, Bapak Ibu bisa lihat keinginan Bapak Ibu di dalam pikiran, Bapak Ibu kan tahu, itu pasti tercapai. Sehingga kemelekatan Bapak Ibu terhadap cita-cita luhur Bapak Ibu makin lama makin sedikit, 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 sedikit. Sehingga suatu hari nanti Bapak Ibu akan menjadi Buddha atau Arahat dengan lebih cepat. Seperti itu. Kenapa? Daripada jangan pernah punya keinginan ini, jangan pernah punya keinginan itu. Sedangkan orang kadang susah, ya kan? Nggak punya keinginan itu maksudnya apa? Ya kan? Apa maksudnya? Ya kan? Sedangkan mereka bingung, ya kan? Mereka paksa hati mereka, jangan punya keinginan, jangan punya keinginan. Kalau saya lebih suka pakai metode cinta kasih terus, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Terus lihat cita-citanya. Semakin dia lihat cita-citanya, semakin semua jadi biasa aja. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, semakin Bapak Ibu segera mencapai nibbana suatu hari nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, yuk kita sama-sama baca Parita Patana. Admin tolong dong Parita Patana. Oke, kita akan baca Parita Patana. Kalau Bapak Ibu ada cita-cita di dalam hidup Bapak Ibu, bagaimana supaya cepat tercapainya? Baca Patana Bapak Ibu. Jadi, ini nih saya akan kasih tahu. Kalau Bapak Ibu, ada yang bertanya tadi, saya lupa baca. Apakah untuk melakukan meditasi cinta kasih harus di depan altar atau bisa di mana saja? Di mana saja boleh. Jadi terus cinta kasih, misalnya contoh Bapak Ibu bawa mobil, bawa motor, cuci baju, cuci piring, kerjaan rumah, lagi ngantor, lagi berdagang, lagi apapun, terus pertahankan terus pikiran ini pengen. Jadi contohnya gini, Bapak Ibu lagi dengar saya kan saat ini kan lagi nggak meditasi nih, lagi buka mata. Ya udah coba munculin pikiran itu. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Ya seperti itu aja. Terus Bapak Ibu kalau ada waktu sejam sekali, 2 jam sekali, kasih waktu 10 menit, 20 menit, cinta kasih kuat-kuat. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Tapi sebenarnya Bapak Ibu ya terus terang ya, orang yang pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, mereka cepat mencapai nibbana. Terus terang. Semakin mereka terus cinta kasih, lagi dan lagi, lagi dan lagi, mereka lebih mereka akan lebih cepat mencapai nibbana. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mereka lebih cepat mencapai nibbana? Ya kan? Jadi gini, sebenarnya ketika orang cinta kasih, dia cinta kasih terus, dia pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi. Terus dia muncul cita-cita. Sebenarnya kenapa cita-cita itu bisa muncul dalam pikirannya? Kenapa? Kenapa cita-cita itu bisa muncul dalam pikirannya? Karena cita-cita ini ketika itu terjadi suatu hari, itu adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik Bapak Ibu.
Jadi sebenarnya cita-cita Bapak Ibu itu nggak ada yang salah, ya kan? Selama itu tidak merugikan orang lain, tidak ada yang salah. Mungkin ada yang berpikir, ya kan? Tapi kan itu memperpanjang samsara, ya kan? Yes, tapi misalnya ada yang berpikir, tapi kan itu memperpanjang tumimba lahir. Kalau orang dengan cinta kasih, terus pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik, itu tidak memperpanjang tumimba lahir Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang pengen saya bahas, ya. Sebenarnya semua orang itu ada prosesnya. Misalnya Sumeda. Sumeda butuh berapa? Misalnya ada 3 jenis bodhisatta. Yang dominan kebijaksanaan, yang dominan keyakinan, dan dominan semangat. Yang paling cepat itu dominan kebijaksanaan. Hanya butuh 4 asangkya 100.000 kapa. Kenapa? Karena itu adalah proses beliau. Yang kedua, Sadadika, bodhisatta Sadadika, butuh 8 asangkya 100.000 kapa. Kenapa? Karena itu adalah proses beliau. Yang ketiga, 16 asangkya dan 100.000 kapa. Kenapa? Karena itu proses beliau. Jadi setiap orang itu ada prosesnya Bapak Ibu. Kita nggak bisa berpikir segala sesuatu itu harus cepat. Enggak, semua harus alami Bapak Ibu. Segala sesuatu itu harus alami, jalani dengan alami, jangan dipaksa-paksa. Justru kalau paksa itu kadang, kalau seseorang mengejarkan sesuatu dengan paksa, itu bukan makin cepat, itu makin berantakan dan makin lama hasilnya. Tapi kalau seseorang jalani sesuatu dengan alami, dari waktu ke waktu, maka itu hasilnya akan lebih cepat untuk terasa. Oke, ada yang bertanya? Oke, sahabat Dhamma Suhatan. Malam Pak Paulus, doa tahap terakhir ini sebenarnya bukan doa tahap terakhir. Ini adalah cinta kasih, meditasi tahap terakhir. Sesering mungkin, apakah di dalam hati atau harus kedengaran keluar? Enggak, di dalam hati aja. Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik. Seperti itu lagi dan lagi. Ya. Ada yang bertanya dari sahabat nama Edi Junaidi, Patana versi lengkap ya? Kalau sekarang kan tinggal sisa 2-3 menit, kayaknya nggak sempat Patana versi lengkap. Mungkin mungkin kita akan mengadakan sesi pembacaan parita. Tapi biasa kan kalau parita Patana lengkap kan setengah jam. Nggak semua orang kadang kuat membaca segitu panjang. Tapi mungkin nanti kita akan adakan kelas khusus hanya bagi yang pengen baca Patana, ya kan? Oke, kita akan baca Patana Bapak Ibu, Patana singkat. Kita undang para dewa lalu kita baca Patana. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi Dewa Radana ini adalah mengundang semua dewa. Jadi sebelum Bapak Ibu baca parita, harus baca Dewa Radana. Bapak Ibu kalau pengen buku parita nih, saya chat-nya. Nih, Bapak Ibu bisa chat di WhatsApp ini nih. Minta buku parita. Oke? Sekarang kita baca Dewa Radana mengundang para dewa. Pembacaan parita dimulai. Samanta cakawalesu atraga cantu dewata sadamang atraga cantu dewata sadamang muni rajasa sunantu sagamo kadang dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta dhamma sawana kalo ayam badanta namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kita baca patana ya Bapak Ibu. Admin tolong patana. Oke, kita baca Bapak Ibu. Pada saat baca parita ada caranya juga Bapak Ibu. Misalnya contoh nih, parita patana. Hetu peceo aramana peceo. Pada saat baca hetu peceo, pastikan ini setiap bait paritanya adalah agar semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik. Jadi Bapak Ibu baca parita ini tujuannya adalah untuk apa? Parita ini saya baca adalah setiap parita ini tujuannya adalah demi semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengennya seperti itu ya. Oke, kita baca parita. Jadi baca parita, Bapak Ibu inginkan parita ini adalah agar untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan yang terbaik. Oke, kita mulai. Hetu peceo, aramana peceo, adipati peceo, anantara peceo, semenantara peceo, sahajata peceo, anyamanya peceo, nisaya peceo,
Upanisaya Peceyo, Purejata Peceyo, Pacajata Peceyo, Asewana Peceyo, Kama Peceyo, Vipaka Peceyo, Ahara Peceyo, Indriya Peceyo, Jana Peceyo, Maga Peceyo, Sambayuta Peceyo, Vipayuta Peceyo, Ati Peceyo, Nati Peceyo, Wigata Peceyo, Awigata Peceyoti. Kita baca 3 kali ya Bapak Ibu ya. Kita baca lagi untuk kedua kalinya. Pada saat baca, pastikan parita ini misalnya contoh yaitu Peceyo. Ini adalah untuk semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Kita mulai. Itu Peceyo, Aramana Peceyo, Adipati Peceyo, Anantara Peceyo, Samanantara Peceyo, Sajata Peceyo, Anyamanya Peceyo, Nisaya Peceyo, Upanisaya Peceyo, Purejata Peceyo, Pacajata Peceyo, Asewana Peceyo, Kama Peceyo, Vipaka Peceyo, Ahara Peceyo, Indriya Peceyo, Jana Peceo, Maga Peceo, Sambayuta Peceo, Vipayuta Peceo, Ati Peceo, Nati Peceo, Wigata Peceo, Awigata Peceoti. Kita baca sekali lagi Bapak Ibu, pada saat baca, setiap bait paritanya ini adalah demi semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Kita mulai. Hetu Peceo, Aramana Peceo, Adipati Peceo, Anantara Peceo, Samanantara Peceo, Sajata Peceo, Anyamanya Peceo, Nisaya Peceo, Upanisaya Peceo, Purejata Peceo, Pacajata Peceo, Asewana Peceo, Kama Peceo, Vipaka Peceo, Ahara Peceo, Indriya Peceo, Jana Peceo, Maga Peceo, Sambayuta Peceo, Vipayuta Peceo, Ati Peceo, Nati Peceo, Wigata Peceo, Awigata Peceoti. Oke, acara hari ini sudah selesai Bapak Ibu, kita akan pelimpahan jasa. Oke, kita akan pelimpahan jasa Bapak Ibu. Nah, jadi yang ada di layar ini, Etawata Caambehi ini adalah untuk para dewa. Yang ini, paragraf pertama. Jadi, pas Bapak Ibu baca, tetap cinta kasih, pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan kehidupan kehidupan terbaik, sembari berpikir, ini pelimpahan jasa untuk semua dewa. Oke, kita mulai ya. Etawata Caambehi, sambatang punya sampadang, sabe dewa numo dantu, sabah sempati sidia. Oke, itu tadi untuk para dewa. Ini paragraf atas adalah untuk semua makhluk halus, paragraf bawah adalah untuk semua makhluk. Ya, kita mulai untuk semua makhluk halus dulu. Etawata cambehi, sambata punya sampadam, sabe buta numodentu, sabah sempati sidia. Ini yang bawah adalah untuk semua makhluk. Jadi Bapak Ibu ingin pelimpahan jasa untuk semua makhluk. Kita mulai. Etawata cambehi, sambata punya sampadam, sabe sata numodentu, sabah sempati sidia. Bentar ya Bapak Ibu. Admin next tolong. Bentar Bapak Ibu, mungkin lagi loading. Oke, ini adalah untuk semua sanak famili ya Bapak Ibu yang idamonya tinang hotu. So kita untuk nyata itu untuk semua sanak famili yang sudah meninggal. Tapi bukan hanya kehidupan ini. Di semua kehidupan lampau kita dulu punya sanak famili juga. Jadi kita limpahkan untuk semua sanak famili kita, baik di kehidupan ini atau dalam semua kehidupan lampau kita. Oke, kita mulai. Idang wonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Idang wonya tinang hotu, sukita hontu nyatayo. Nah, terus yang ini Bapak Ibu, ini Dewa Wasatu Kalena, kita baca sama-sama. Dewa Wasatu Kalena, sasa sampati hotu ca, pito bawatu loko ca,
Raja Bawatu Damiko. Oke. Nah ini agar semua para dewa menjaga ajaran Buddha, menjaga pembabaran Dhamma. Kita baca Bapak Ibu. Akasata cabu mata, Dewa Naga Mahidika, Paunyang Tanu Moditwa, Cirarakan Tusa Senang. Akasata cabu mata, Dewa Naga Mahidika, Paunyang Tanu Moditwa, Cirarakan tu desanang. Nah, kita baca Akasata cabu mata, Dewa Naga Mahidika, Punyang tangan moditwa, Cirarakan tumang parangti. Oke Bapak Ibu, jadi acara sudah mau ditutup. Kalau bisa setiap saat meditasi cinta kasih Bapak Ibu. Setiap saat dimanapun, kapanpun kecuali sedang terlelap, sedang tertidur ya nggak bisa lah pasti ya. Kapanpun dari bangun pagi sampai sebelum malam terus cinta kasih apapun yang dilakukan. Kapanpun, dimanapun terus pertahankan keinginan pengen semua kebaikan ini bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus seperti itu lagi dan lagi dan lagi, ya kan? Terus habis itu terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti acara ini. Setiap Selasa dan setiap Jumat masih ada kelas Zoom. Terus nanti kalau Bapak Ibu pengen ajak teman-teman, sahabat Bapak Ibu, silakan. Semoga suatu hari di masa depan banyak sekali umat manusia di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih supaya dunia menjadi tempat yang lebih baik, damai untuk ditinggali. Sadu, sadu, sadu.